Mari kita sekalian saat teduh untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Saya undang kita semua sekalian bangkit berdiri. Haleluya. Kehadiran Tuhan dalam ibadah kami membawa sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Amen. Untuk itu Bapak, kiranya Engkau berkenan dalam setiap syair pujian kami, pelayanan kami. Dan kiranya Roh Kudus selalu menguasai kami sekalian. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Tetapi hari ini kami ada dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian syukur kami. Kiranya Tuhan bertata dalam seluruh kehidupan dan ibadah kami. Terima kasih. Layakkan kami ya Tuhan, kuduskan kami. Ini aku hamba-Mu, aku tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Buat setiap kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyertai setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik, bahkan sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami boleh ada semua karena kemurahan. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami rindu datang kepada-Mu, menaikkan setiap pujian kami Bapa. Oh haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat setiap jemaat Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya urapan Allah tercurah bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan akan setiap dosa dan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Layakkanlah kami Tuhan pagi hari ini masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian kemuliaan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang mulia. Amin, amin Yesus.
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah roh Allah mengalir atas setiap kehidupan kami. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hati. Yes Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
Buat setiap kasih-Mu bagi kami, kami bersyukur Tuhan. Buat setiap penyertaan-Mu bagi kami, kami bersyukur. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat perbuatannya bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa Allah bagi kami. Haleluya. Kuasa-Mu melawat setiap umat-Mu, kuasa-Mu memulihkan setiap umat-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan setiap umat-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus luar biasa. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala hormat kami, bagi-Mu segala hormat kami. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan perbuatan tangan. Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Yesus Allah Immanuel dalam hidup kami. Engkau Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Allahku yang hidup. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami rindu Roh-Mu melawat kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah roh sukacita alam mengalir bagi kami. Damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya. Urapan Allah mengalir di tempat ini memenuhi jemaat-Mu. Urapan Allah yang baru tercurah bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Amin, amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan, yes Tuhan, hanyalah
haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat perbuatannya dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti yang Kau Bapa. Biarlah segala pujian, penyembahan kami semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan hadirat Tuhan mengalir di tempat ini memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus, Bapa yang baik. Pagi-pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh sukacita Allah mengalir di tempat ini. Roh sukacita Allah memenuhi setiap jemaat Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Bapa, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh memperoleh sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang baik. Berkaryalah Tuhan atas ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Mari kita orang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tapi lemas, luar biasa. Yang semangat kalau luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita semua adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan, satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yes, katakan satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Lagi katakan, satukanlah hati kami Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Ya, semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan, amin. Yes, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Lagu ini mengatakan bergandengan tangan dalam satu kasih. Jika di sebelahnya ada temannya, mari semuanya kita bergandengan tangan. Amin. Amin. Ya, kita ulangi lagu ini. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk apa? Untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua.
semuanya saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kita boleh menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilakan. Kita naikkan pujian kita. Aku dan seisi rumahku Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, Yesus. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, bersama melayani dan saling mengampuni dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan
itulah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, seisi keluarga kami Tuhan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang baik. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap hati kami, urapi setiap pikiran kami. Biarlah firman yang ditaburkan hamba-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami Tuhan boleh menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami. Firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, penopang hidup kami Bapa. Karena ketika kami lemah Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya firman Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan keluarga kami keluarga yang taat kepada Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Katakan, ku taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Katakan, ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu,
Haleluya. Besar anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersukacita di dalam memuji memuliakan Tuhan. Sukacita itu jugalah yang memenuhi kami di dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami sehingga kami bisa diberkati mendapatkan sesuatu yang baru dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekarang baru tanggal 11 ya. Tapi wajahnya sudah wajah penuh pergumulan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kasih mesra dalam keluarga. Itu menjadi tema kita pada pagi. Kalau kita dengar kata mesra ini sudah tidak asing, Bapak Ibu ya. Pasti juga di dalam keluarga kasih mesra, bermesraan itu hal yang menjadi sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 21 saya bacakan buat kita. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Kolose 3 yang kita baca barusan, Paulus memiliki satu tujuan menuliskan ini supaya umat Kristen, pengikut Kristus, tahu bagaimana seharusnya di dalam membangun rumah tangga yang bertanggung jawab. Para orang Kristen, pengikut Kristus, tahu bagaimana seharusnya menjalankan peran masing-masing sebagai anggota keluarga. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa kemesraan itu sudah menjadi tanggung jawab bersama di dalam keluarga. Makanya kan ada lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya. Kalau kemesraan berlalu, kira-kira yang tinggal apa, Saudara? Ya, pertikaian, keboringan, dan lain sebagainya.
Lalu bentuk-bentuk kasih mesra yang dapat dipraktekkan di dalam keluarga itu apa? Gitu kan? Nah, di ayat yang ke-18 dan 19 dimulailah itu dari kemesraan suami istri. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pertanyaan bagi kita, saudara, apa yang menjadi goalnya, tujuan daripada kemesraan itu sendiri di dalam hubungan suami istri? Ya. Masih ada kemesraan ya suami istri? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kita membangun kemesraan antara suami dan istri itu apa tujuannya? Apa yang menjadi goalnya? Itu. Salah satu contoh kemesraan yang bisa ditunjukkan oleh suami istri apa umpamanya? Suami-suami dan istri-istri, masihkah? Atau berlalu begitu saja? Contohnya, berpelukan lah ya. Seberapa berdampak sih sebuah pelukan yang dilakukan oleh suami istri umpamanya? Ada begitu berat beban. Pernahkah lihat seorang menangis karena permasalahan atau karena sakit hati dan lain sebagainya? Tapi begitu dipeluk, gitu kan, bisa lebih kencang teriakan dan tangisannya. Ternyata pelukan itu bisa menimbulkan perasaan positif. Ya, pelukan itu juga bisa membuat orang lebih senang. Pelukan itu bisa mengurangi rasa stres yang dialami oleh seseorang. Kenapa? Karena ketika dilakukan pelukan itu ada yang disebut dengan hormon oksitosin atau hormon yang bisa meningkatkan suasana hati bahagia, senang, gitu. Pernah lihat acaranya Kick Andy tentang kekuatan sebuah pelukan, gitu. Dan dia memberikan satu pengalaman hidupnya di dalam keluarga. Anaknya yang begitu nakal, ya, selalu menyusahkan, sudah dibawa ke psikiater, konsultasi dan lain sebagainya, sudah didoakan berbagai macam-macam pendeta, masih tetap begitu. Tapi ada hal yang menarik yang dia lakukan setiap hari, selalu dipeluk. Ya, anak laki-lakinya dipeluk. Kalau mau berangkat sekolah dipeluk, pulang umpamanya sekolah dipeluk, gitu. Ternyata dia melihat ada perubahan di dalam diri anaknya. Jadi artinya kita jangan sampai mengabaikan kekuatan dari sebuah pelukan itu. Kalau orang senang pasti awet muda, ya. Jadi lakukanlah, ya kan? Peluk istri sendiri dan suami sendiri ya.
Jangan nanti asal peluk atau biar saya awet muda, Bapak Ibu pelukin suami orang, istri orang, jangan juga. Ya. Itulah salah satu yang bisa kita lakukan. Lalu goalnya apa seperti yang saya tanya tadi? Kolose 3 ayat 23. Masih kita ingat ayat ini, saudara? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti goalnya kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah dipermuliakan di dalam hubungan suami istri itu, maka Tuhan berkenan atasnya. Sehingga sebagaimana tadi pelukan juga bisa memberikan suasana yang lebih positif, maka itu tentu akan mendatangkan sukacita, berkat tersendiri di dalam keluarga tersebut. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan begini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan apa? Hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Perempuan-perempuan yang tua, yang punya pengalaman lebih dibandingkan dengan perempuan-perempuan muda yang baru memulai kehidupan keluarganya. Dituntutlah kita menjadi wanita-wanita yang lebih bijaksana terhadap anak, terhadap menantu yang ada di lingkungan keluarga kita. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik, bisa memposisikan dirinya sebagai orang tua di dalam kehidupan anak-anaknya. Jangan di sini berkata A, terhadap anaknya berkata A, dia terhadap anaknya yang lain juga berkata B, terhadap menantunya berkata C. Jangan jadi orang tua yang mengadu domba anak-anaknya. Kita garis bawah di situ dikatakan bahwa cakap mengajarkan hal-hal yang baik, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Orang tua, wanita-wanita yang sudah jauh memiliki pengalaman di dalam membangun rumah tangga, haruslah memberikan nasihat yang menyejukkan, bukan menjadi provokator di dalam kehidupan anak-anaknya. Dikatakan di situ rajin mengatur rumah tangganya, ya, menjadi perhatian para istri. Kita boleh punya banyak pekerjaan dan kesibukan serta pelayanan, tetapi sebagaimana Titus tuliskan di sini dikatakan juga harus rajin mengatur rumah tangganya, taat kepada suaminya. Seberapa besar penghasilan dari istri
dikatakan di situ tetap harus punya tanggung jawab mengurusi suami dan anak-anaknya di situ. Jangan sampai ada yang terabaikan yang menjadi kewajibannya di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya firman Tuhan tidak dihujat karena kelakuan kita yang tidak sesuai dengan firman tersebut. Pembelajaran bagi kita wanita-wanita yang berkarir, punya usaha dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sedang membangun kemesraan di dalam keluarga itu. Jangan sampai di tempat kerja dan usaha yang kita bangun, kita dihargai, kita dijadikan contoh, ternyata di dalam keluarga tidak ada nilai-nilai positif yang kita bagikan di situ. Ya, dan itu menjadi perhatian untuk setiap para istri. Tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana apa saudara? Seharusnya di dalam Tuhan. Itulah yang diperjelas tadi di Titus pasal yang kedua ini. Supaya firman Tuhan tidak dihujat. Lalu ayat yang ke 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Efesus 5 ayat 25. Mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Pertanyaan saya saudara, kasih seperti apakah yang sudah Kristus kerjakan, lakukan terhadap jemaatnya? Menurut saudara, tidak ada kasih lain yang lebih besar yang Kristus lakukan kepada jemaatnya selain telah mengorbankan hidupnya. Berarti kalau dikatakan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, itu berarti kasih yang berkorban. Saudara, jangan menjadi suami yang serba perhitungan. Alias apa? Suami yang serba perhitungan itu sama dengan suami seperti apa, ibu-ibu? Pelit. Ya. Ada di sini suami yang pelit? Bukan pelit, emang nggak ada yang mau dikasih, Pak. Ya, istri kan kalau ada suami pelit nggak mau kalah, tunggu aja, suaminya langsung masih di luar atau belum kerja, langsung WA, Pak, susu anak-anak habis, tolong beli ini ya, tolong beli gula, tolong beli kopi, tolong beli apalagi macam-macam dibeli. Ya sama aja, nggak ngasih duit tapi disuruh belanja juga kan. Istri nggak kehabisan akal di situ. Gitu. Tetapi kalau suami yang tidak mau berkorban, contohnya tadi hal kecil saja, suami yang terlalu pelit masalah keuangan, bagaimana bisa timbul kemesraan di situ? Dan itu bisa menjadi celah untuk terjadi keributan, cekcok di dalam keluarga tersebut. Tadi goalnya adalah untuk Tuhan dipermuliakan di dalamnya, kemesraan suami istri. Suami yang berkorban tentang waktu, materi, hati dan lain sebagainya yang harus bisa dilakukan supaya keluarga ini terus terbangun keharmonisan, kemesraan
di dalamnya. Saya dengar wawancara istrinya Ari Wibowo waktu itu dengan salah satu wartawan, bahwa dia tidak mengungkapkan, menyampaikan ke publik kekurangan-kekurangan daripada Ari Wibowo itu yang menggugat cerai. Kenapa kamu tidak menyampaikan? Oh iya, saya tidak mau menjelekkan dia karena dia adalah ayah dari anak-anak saya, gitu. Saya, kalaupun dia menggugat saya cerai, tapi dia tetap sebagai bapak dari anak-anak kami, gitu. Jadi saya tetap harus jaga di situ. Nilai yang saya tangkap di sana, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan membenarkan perceraian itu, tidak, gitu ya. Di balik rasa kecewa, putus asa, sakit hati dan lain sebagainya karena permasalahan itu, dia tidak luapkan itu ya untuk menyerang, tapi dia kubur supaya ada hal-hal yang baik yang tetap terjaga di dalamnya. Dalam hubungan suami istri dan keluarga itu kita harus bisa lakukan bagaimana supaya hal-hal baik ini tetap berjalan, tetap tercipta. Tidak harus meluapkan, mengungkapkan semuanya di luar sana. Bapak Ibu Saudara, ada yang harus kita tahan. Kemesraan menjadi teladan nantinya yang bisa dilihat oleh anak-anak kita. Karena bukan cuma suami dan istri yang hidup dalam keluarga. Ada anak di situ. Sebagaimana tadi istri Ari Wibowo itu sampaikan. Ada yang dia jaga. Berarti ada yang kita wariskan kepada generasi kita. Ya, anak-anak bisa melihat istri yang tunduk kepada suaminya. Suaminya pulang kerja, istri datang, ambilkan air minum, ditawarkan. Itu hal sepele sebenarnya. Tapi ada manusia di situ yang menyaksikan. Bukan berarti mereka tidak mau tahu, dilihat. Kelak itu bisa menginspirasi kalau dia membangun keluarganya. Ya. Jadi harus mewariskan keteladanan itu terhadap anak-anak kita. Kemesraan yang dibangun oleh suami istri itu bisa menumbuh kembangkan mentalitas positif, karakter dalam diri anak-anak kita. Kehidupan kita paling berapa tahun lagi? Ada 10 tahun. Tapi anak-anak kita terus masih jauh perjalanannya. Kita harus tanam nilai-nilai mulai saat ini. Jadi suami istri, mari terus bangun kemesraan di dalam keluarga untuk kita mewariskan nilai itu bagi anak-anak. Lalu yang kedua, bentuk kasih mesra yang dapat dipraktekkan dalam keluarga adalah membangun ketaatan. Kolose 3 ayat yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah. Indah diterjemahkan berkenan dan menyenangkan. Ya, karena itulah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sangat concern dengan perintah ini, saudara. Sehingga salah satu dari 10 firman di
Keluaran 20 ayat 12 dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau bicara tentang taatilah orang tuamu, hormati, bukan sebatas hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tapi ini luas, saudara. Menghormati berarti memperlakukan orang tua itu dengan benar. Dan ini merupakan jalan yang pasti untuk tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Allah. Sudahkah engkau, hai anak-anak, memperlakukan orang tuamu dengan benar? 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan. Orang tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima dikatakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan Yesus juga menentang orang-orang Farisi yang secara lahiriah menjalankan ibadahnya. Dia kutip dari Yesaya yang disampaikan dalam Yesaya 29 bahwa bangsa ini memuliakan Allah dengan mulutnya tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa banyak anak tidak tahu berterima kasih, mereka berontak terhadap orang tua. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa menghormati, mentaati orang tua berarti kita memperlakukan dengan benar. Kita bersyukur masih ada orang tua, saudara. Ya. Saya punya orang tua, istri punya orang tua masih ada. Ya puji Tuhan masih ada pensiunannya gitu ya. Sehingga materi tidak terlalu mengharapkan dari anak-anaknya. Begitu. Tapi sekiranya kita punya orang tua yang sudah tidak produktif dalam penghasilan. Ini menjadi tanggung jawab kita, saudara. Jangan lagi kita memberikan beban di pundak orang tua tersebut. Ya. Jangan ya kita bersyukur orang tua masih berkorban tenaga, ya, berkorban waktu terhadap anak-anaknya. Tapi jangan sampailah berkorban perasaannya. Itu yang harus kita perhatikan, saudara terkasih di dalam Tuhan. Bukan berarti tadi tegak lurus dikatakan A, kita ikutin A. Tapi luas tentang menghormati dan mentaati tersebut. Menjadi perhatian kita sebagai anak-anak. Jangan menjadi anak yang mencintai dirinya sendiri. Mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap orang tua. Dan jangan hanya
sekedar saja gitu. Ya. Atau seikhlasnya. Jangan, saudara. Kenapa dikatakan Keluaran 20 ayat 12 itu menghormati orang tua, ada ayat terakhir supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umur bukan berarti berbicara usia kita sampai 80. Ngapain usia 80 kalau sakit-sakitan? Tidak menghasilkan apa-apa, menyusahkan orang, mendingan mati sekarang aja gitu. Lanjut umur yang berkualitas gitu. Menjadi berkat. Kita punya pekerjaan diberkati Tuhan. Kita punya anak diberkati Tuhan. Sekolahnya diberkati, diberikan kesehatan, tamat sekolah, dapat perguruan tinggi yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Itu maksudnya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Kalau kita lihat di media-media sosial bicara tentang mengasihi orang tua, luar biasa kesaksian-kesaksian pengusaha-pengusaha kaya itu. Ya kan? Ya karena apa? Karena orang tua itu duta daripada kerajaan Allah kan di dunia ini. Ada pertikaian antara satu bangsa, Indonesia umpamanya dengan Australia. Lalu Australia mengusir kedutaannya, duta besarnya kembali ke Indonesia. Berarti sudah tidak mengakui Indonesia di sana. Kalau kita tidak memperlakukan orang tua dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, sesungguhnya kita sudah tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu. Dan itu yang bersama-sama kita yang masih punya orang tua, yang masih muda-muda ini pikirkan. Jangan kepada orang lain bisa kita memberikan lebih, tapi ke orang tua ala kadarnya, seadanya. Jangan ya. Kemarin kami undang ada seorang alumni Yadika Tegal Alur ini untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswa kami di Ciledug. Kebetulan dulu wali kelasnya siswa ini menjadi kepala sekolah saya di Ciledug. Diundang, dia cerita, saudara. Orang Chinese, dia orang di daerah Kamal ini. Memang kepala sekolah itu cerita bahwa ini anak sangat miskin gitu. Dan dia cerita, dia jelaskan kepada anak-anak di sekolah saya, bapak saya dulu jualan siomay di Bundaran Kamal katanya. Kadang saya malu kalau sama teman-teman, tapi saya harus tahan itu. Dia cerita nangis. Sekarang dia udah kontraktor sukses. Ya. Sudah kaya gitu. Cuman saya tangkap ketika dia cerita seperti itu, dia sampai nangis ngingat perjuangan orang tuanya itu. Ini salah satu kesuksesan ini orang, dia tidak mengabaikan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Dia katakan kalau ada rasa malu, saya ada rasa malu. Tapi saya harus bantu tuh orang tua saya jualan siomay katanya. Dan dia tidak pernah lupakan pengorbanan. Saya bisa sukses sekarang karena orang tua. Dia tunjukkan kasihnya kepada orang tua. Ya, itu yang maksud saya, jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Kalau lagu Batak ada itu.
Giliran mati nanti kalian pesta besar-besaran, nari sana nari sini. Waktu hidupnya apa itu namanya kalau mersi tugan-tuganan itu? Lempar-lemparan gitu. Udah, mama di rumahmu dulu ya. Minggu ini mama di rumah dulu ya. Kami ada mau acara begini. Gitu. Ya. Ada pengusaha sukses juga saya lihat apa Mr. Bakso itu. Adik-adiknya memperlakukan orang tuanya seperti itu. Tapi saya tempatkan di rumah Salehani dengan baik. Makanya harta saya sekarang makin banyak karena saya memperlakukan orang tua. Artinya dia tahu tanggung jawabnya. Dia tahu bahwa di dalam setiap agama itu orang tua itu sebagai wakil Tuhan. Wakil Tuhan adalah sumber. Tuhan itu adalah sumber. Berkat dari segala berkat. Yang terakhir. Ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak. Janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Bapak itu sebagai sumber. Kepala. Ya. Prinsipnya bapak memimpin anak itu untuk beriman kepada Tuhan. Memimpin anak-anak untuk memiliki hidup yang taat kepada Tuhan. Bapak itu harus mewariskan keteladanan yang baik. Sepenuh hatinya mengikut Tuhan. Jadi kita yang bapak-bapak ini, kita kepala, sumber. Saya punya teman, nggak sengaja saya dengar nelepon. Dia bilang, udah kamu kasih makan adek gitu. Setelah selesai telepon, emang masih punya anak bayi? Inilah pergumulan saya katanya. Ada anak saya perempuan, sudah umur 15 tahun. Tapi lumpuh, otaknya digorogotin virus waktu umur 11 bulan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau otak sudah nggak bisa, sudah rusak, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena otak yang memerintah tangan untuk melakukan sesuatu, begitu, ya kan? Jadi lumpuh, mau makan juga nggak bisa, mau ngapain nggak bisa, semua harus serba dibantu. Kenapa? Otaknya rusak. Maksud saya laki-laki itu kepala. Jangan sampai kita rusak. Kalau kita mau melihat semua yang ada dalam keluarga kita hidup lebih baik, berperan dengan baik, berfungsi dengan baik, maka harus dimulai dari kepala. Paham ya saudara? Jangan biarkan otak yang mengatur keluarga ini rusak. Maka kita akan tinggal menunggu waktunya. Ini akan hancur. Dia bilang, tapi kata dokter paling lama ini usianya 18 tahun. 18 tahun sudah meninggal. Itu yang saya katakan bahwa tinggal menunggu waktunya aja hancur semua. Karena apa? Karena otaknya sudah hancur. Bapak, suami sebagai kepala. Sumber dari segalanya. Turun. Pastikan berfungsi dengan baik. Ya. Bapak diposisikan sebagai sumber di dalam keluarga yang menunjukkan gambaran Allah yang sesungguhnya. Lah kalau kita tidak bisa menunjukkan gambaran Allah yang sesungguhnya itu, ya jangan berharap bahwa karakter Allah ada di dalam anak-anak kita, keluarga kita. Jadi bapak itu harus memiliki figur sebagai pengayom, sebagai gembala, pemberi kehidupan yang penuh dengan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya. Memang orang tua, bapak harus juga menerapkan disiplin terhadap anak-anak. Tapi dikatakan di situ jangan
sampai dia menimbulkan tawar hati, kecewa, dan lain sebagainya. Jadi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kasih mesra dalam keluarga tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan sesuai tupoksi, tugas, kewajiban, tanggung jawab kita. Dan itu kita lakukan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Harapkan bahwa yang terbaik terus kita lakukan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai, memberkati keluarga kita bersama. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Haleluya. Jadikan kami menjadi keluarga yang taat akan firman Tuhan. Jadikan kami keluarga yang dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami kepada Tuhan. Melalui orang tua, ibu dan bapak kami, sehingga Tuhan dipermuliakan. Supaya lanjut umur kami di tanah yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kehidupan kami diberkati. Kami bisa menikmati berkat Tuhan. Dan kami bisa memberkati banyak orang. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Istri-istri yang ada di tempat ini terus Engkau perlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan di dalam mengatur setiap rumah tangga mereka. Suami-suami yang ada di tempat ini terus diperlengkapi Tuhan dengan kekuatan Allah, dengan roh Allah untuk bisa memimpin, untuk menjadi sumber kehidupan bagi kehidupan anggota keluarganya ya Tuhan. Roh Kudus terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang diberkati firman Tuhan pada saat siang hari ini. Puji Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi, keluarga kita ini boleh menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang selalu berpengharapan terus kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Persembahan kedua ini untuk perawatan gedung gereja kita. Pada yang bertugas saya persilakan. Kita naikkan pujian kita. Berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati? Apa yang Tuhan berkati? Diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hari-hari kami, bahkan segala aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh ada Tuhan pada hari ini di rumah Tuhan. Kami bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan di sepanjang jam-jam ibadah kami pada hari ini. Biarlah firman yang boleh hamba Tuhan bawakan boleh menjadi rema bagi setiap kami, dan biarlah kami boleh menjadi keluarga Tuhan yang berkenan dan berpengharapan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur juga untuk persembahan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini Tuhan. Persembahan untuk pertama, untuk kas operasional gereja Tuhan, biar segala apapun yang kami butuhkan, kami perlukan untuk perkembangan rumah Tuhan, boleh Kau cukupkan, Kau turut campur tangan Tuhan dalam segala kebutuhannya. Untuk persembahan yang kedua Tuhan, untuk rumah Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, segala yang dibutuhkan rumah Tuhan ini Tuhan, biar Tuhan juga boleh campur tangan, Kau boleh cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan boleh berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah berkat kasih rahmat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengolah keuangan ini, berkat kasih rahmat Tuhan juga tidak akan pernah terhalang dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih rahmat Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan persembahan ini, biarlah menjadi persembahan yang berbau harap di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Wakil Gembala yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk tim PW yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh tergabung dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur boleh melalui rekening BCA yang tertera di depan. Bila sudah mengirim atau mentransfernya, silakan hubungi bendahara gereja supaya bendahara mengetahui akan dana yang masuk untuk dilaporkan dan untuk didoakan. Selanjutnya ibadah kita untuk pelayanan kita sepekan. Ibadah Komsel, Rabu 14 Juni 2023 jam 19.30 dilaksanakan di gereja. Yang melayaninya WL Saudari Mian, pembawa renungan Bapak Gihon. Dilanjutkan hari Jumat, ibadah doa malam 16 Juni 2023 juga dilaksanakan jam 19.30 di gereja. Pemimpin renungannya Ibu Gembala, WL-nya Ibu Mulyana, pendoa Ibu Reni, Ibu Mulyana, dan Ibu Dena. Dilanjutkan hari Sabtu, ibadah WBI jam 7.00 atau jam 5 sore di gereja.
yang melayani WL-nya Ibu Reni, pendoanya Ibu Meliana, pelayan firman-Nya Bapak Gembala. Dilanjutkan untuk jam 7 malam, ibadah dewasa muda dan katekisasi. Pelayan firman Tuhan untuk ibadah dewasa muda Bapak Supriyadi, WL-nya Saudari Siska, singernya Saudara Sandi, kolektanya Saudara Adrian, pewartanya Saudari Mian. Ini untuk pelayan ibadah dewasa muda. Untuk katekisasi juga jam 7 dilaksanakan di lantai 1 yang dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah dilanjutkan hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, jam 7.30 atau setengah 8 pagi, dilaksanakan di gereja yang melayaninya Ibu Cynthia, pembawa cerita firman Tuhannya Kakak Yohana. Lanjutkan jam 9 pagi hari Minggu di gereja di lantai 2, yang melayani hari Minggu dalam ibadah raya kita, koordinatornya Bapak Supriyadi dan Bapak Gihon, WL-nya Ibu Reni, singernya Saudari Siska dan Saudari Cindy, pewartanya Saudari Yohana, asennya Saudari Mian dan Ibu Emil. Untuk koordinator kolektannya Bapak Willy, untuk menjalankan kolektan Saudara Renaldo dan Saudara Irfan, multimedial Ibu Fitri, seragam kita ungu hitam. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Wakil Gembala pelayanannya, tim PW Tuhan berkati. Semua jemaat Tuhan berkati. Yang katekisasi diusahakan supaya Pak Gulo mantunya tidak datang, itu supaya lebih ya dibekali. Nanti mereka yang dibaptis itu nanti waktu Natal di puncak. Saya kira itu saja. Mari kita sekalian bangkit berdiri mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami, dan Roh Kudus mampukan kami, apa yang kami dengar dari firman-Mu hari ini kami lakukan, kami terapkan dalam hidup kami, dan jadikan kami pelaku olehnya tangan Tuhan yang memimpin kami. Sehingga Tuhan ke depan, jalan hidup kami bukan turun tapi naik, kami bukan ekor tapi menjadi kepala. Apa saja yang dikerjakan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Untuk itu Bapa, jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi jemaat yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, setia dalam ibadah, setia dalam berdoa, setia dalam baca firman Tuhan, setia menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal yang baik berguna bagi sesama, terlebih bagi sesama kami orang yang percaya. Terima kasih, seluruh program gereja ini diberkati oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan memampukan kami untuk melakukan semua program gereja. Bahkan kalau kami membutuhkan sarana dalam kemajuan pertemuan gereja ini, Tuhan tolong Bapa, berkati dan bukakan jalan, dan berikan hikmat kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan. Namun yang pasti, kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Tuhan, stabilizer yang kami gumuli, lahan parkir gereja, Tuhan berkati, kiranya Tuhan tolong. Hal seperti ini kami tidak bisa lakukan, hanya Tuhan yang melakukannya. Untuk itu kami mohon kepada Tuhan. Berkati ibadah kami. Jemaat-Mu biarlah bersuka cita beribadah. Kalaupun hari ini ada jemaat-Mu yang tidak beribadah, kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan hati dan iman percaya mereka. Kalau mereka lemah, Engkau kuatkan. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan. Dan kuasa Tuhan bekerja. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami yang hadir dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diteguhkan. Bahkan berkat Allah mengalir dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam keuangan kami. Bahkan kiranya Tuhan menjawab setiap doa dan seruan dan permohonan kami
yang kami panjatkan dan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya pintu sorga terbuka, berkat Allah tercurah, nyata besar kuasa-Mu dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, ibadah kami untuk Desember nanti Tuhan Natal di Puncak. Tuhan berkati dan bukakan jalan, ada banyak dana yang kami butuhkan. Untuk itu Bapak, seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan hati dan pikiran mereka. Diberkati Tuhan usaha dan pekerjaan mereka. Amen. Tuhan turut campur tangan sehingga dana yang kami butuhkan ini, Tuhan memberkatinya. Sehingga kami semua jemaat-Mu tidak ada yang terkecuali, semua ikut dalam ibadah Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati program, rencana bahkan panitia Natal yang sudah dibentuk. Kiranya Tuhan memberkati hikmat Tuhan yang senantiasa menuntun mereka semua. Dalam hidup kami banyak kekurangan kami ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami dan layakkan kami. Jemaat yang terkasih, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arahkanlah pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.